Oke, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Selamat malam, teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali pada malam hari ini kita berjumpa lagi ya untuk melanjutkan materi kita seperti itu. Saya mohon izin untuk share screen. Oke. Saya melanjutkan materi kemarin ya, seperti itu. Sebelum perkuliahan kita mulai ya, ada baiknya untuk keberkahan, kelancaran, ya, nah, dan untuk banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan ya. Nah, maka ada baiknya kita berdoa dulu ya menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Berdoa dimulai. Amin ya. Nah, berdoa selesai. Ada beberapa yang sudah saya jadikan co-host, jadi saya mohon bantuan ya untuk teman-teman yang sudah menjadi co-host agar mampu melihat teman-teman yang akan bergabung di perkuliahan kita pada malam hari ini. Oke, saya mohon izin ya menyambung perkuliahan kita kemarin. Kita bicara kemarin soal AMDAL, pengantar AMDAL seperti itu ya. Nah, bagaimana tren ya dari jumlah industri atau kegiatan-kegiatan yang wajib AMDAL dari tahun ke tahun ya. Nah, kalau kita lihat dari data ini ya. Nah, ya kalau kita lihat dari data ini dulu ya aturannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 ya itu multisektor, itu tidak ada kegiatan industri multisektor yang wajib AMDAL. Tapi ketika aturan itu berubah menjadi nomor 5 tahun 2012 itu ada 5 kegiatan multisektor. Nah ya. Nah, kalau kita lihat tren ya. Nah, kalau kita lihat trennya itu cenderung beberapa kasus itu naik gitu ya. Nah, jadi kalau dulu di tahun 2006 ya itu ada 58 kegiatan industri yang wajib AMDAL gitu ya. Nah, ini ya salah satunya SDM, energi dan sumber daya mineral, itu ada batu bara, ada minyak dan gas bumi, ketenaga listrikan, energi EBT. Nah, kita akan fokus ke sini gitu ya. Nah, jadi pada tahun 2006 ada 4 ya jumlah kegiatan yang wajib AMDAL ya. Itu diatur di dalam aturan seperti itu ya. Nah, sementara di tahun 2012 itu menjadi 8 dan 2019 juga 8. Nah, kalau kita lihat secara jumlah tiap aturan ya, tiap pembaruan aturan itu semakin banyak kegiatan-kegiatan yang wajib AMDAL ya. Nah, seperti halnya saya kasih contoh ya. Dulu di Jakarta itu mungkin warung makan itu tidak perlu AMDAL, bahkan tidak perlu UKL-UPL gitu ya. Tapi saat ini ya sejak tahun 2013 kalau saya tidak salah itu 2014 atau 15 ya saya lupa. Itu rumah makan dengan jumlah 40 kursi itu sudah wajib AMDAL ya. Artinya kalau satu meja yang ukuran sedang itu memuat 4 orang ya. Jadi ada 10 meja saja sudah wajib AMDAL. Nah, itu rumah makan ya. Jadi kalau batu bara, kegiatan pertambangan itu sudah memang sangat wajib AMDAL gitu ya. Nah, saya dulu pernah ketemu tambang batu bara yang hanya mewajibkan ya hasil penapisannya itu UKL-UPL. Padahal luasannya sangat luas ya. Setelah itu dampaknya juga signifikan ya, dampak pentingnya juga banyak ya, tapi saya nggak tahu kenapa hasil penapisan dari Dinas Lingkungan Hidup itu mensyaratkan tidak wajib AMDAL gitu ya. Nah, coba kita lihat ya, daftar wajib AMDAL di Indonesia cenderung terus bertambah ya.
bukan berkurang seperti negara-negara maju. Nah, saya mau coba kasih contoh dulu ya. Nah, bagaimana di negara-negara maju ya, saya dapat cerita juga ya. Nah, dari orang-orang yang sudah pernah mengikuti AMDAL di sana. Misalnya contoh di US ya, the USA gitu ya, United States of America. Di sana itu unik sekali ya. Jadi di USA itu kalau seandainya ada satu industri yang baru berdiri, ya misalnya di sini di tahun 1780 misalnya ya, itu mau bikin coal mining gitu ya. Nah, coal mining ya. Setelah itu sampai dengan tahun 1990, artinya sudah berapa tahun ini, udah berpuluh-puluh tahun, kalau ada orang mau bikin coal mining ya, artinya ya, nah kita sudah punya pengalaman yang sangat banyak ya. Nah, dari 1780 ke 1990, ini kita punya puluhan tahun gitu ya. Nah, kita tentu sudah tahu ya, perusahaan A ini sudah tahu bahwa coal mining ini akan menghasilkan apa? Menghasilkan air limpasan, akan menghasilkan air asam tambang, ya, akan mendegradasi flora dan fauna gitu ya, akan berdampak terhadap sosial ekonominya apa saja ya. Nah, ini kan sudah tahu ya. Nah, artinya setelah puluhan tahun sudah tahu. Nah, artinya ketika tahun 2000, kalau ada perusahaan yang mau bikin perusahaan tambang ya, ya. Nah, itu cukup dibuatkan form ya. Ini ada formulir yang isinya checklist-checklist saja ya. Nah, jadi si perusahaan ini akan menginformasikan ke pemerintah ya, dia menginformasikan ke government bahwasanya oh, kalau seandainya buka tambang itu akan ada masalah dengan air, akan ada masalah dengan udara, ada masalah dengan tanah, akan ada masalah dengan flora fauna, sosial ekonomi. Cara mengatasi yang air, oh dia harus bikin SAM, dia harus bikin ini, dia harus bikin ini. Kalau yang udara dia harus bikin ini ya. Kalau tanah dia harus ini gitu. Nah, si perusahaan A yang sudah berdiri sejak 1780 tentu punya pengalaman yang luar biasa banyak. Dia menginformasikan pengalaman itu ke pemerintah, lalu pemerintah buatlah form ini. Jadi kalau seandainya ada perusahaan di tahun 2000-an yang mau bikin coal mining, dia hanya harus mengikuti ya cara-cara yang sudah dilakukan oleh perusahaan pada tahun 1780 ini supaya kegiatannya tidak merusak lingkungan. Nah, ini yang menarik gitu ya. Ini yang menarik di negara-negara maju. Kalau di Indonesia seperti apa? Kalau di Indonesia makin banyak sekali izinnya gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat ya, izinnya itu makin banyak ya. Nah, dulu itu 58, sekarang ada 87 ya. Nah, sekarang kan ada mau dibikin apa namanya, kalau pakai baju itu harus ada logo halal, label halalnya gitu ya. Kalau bajunya nggak ada label halalnya, yang nggak tahu lah ya. Nah, apakah berdosa yang pakai gitu ya. Nah, kalau cerita ya di negara Wakanda ya, Wakanda yang tempat Black Panther, aturan itu sengaja dibuat banyak dan runyam ya supaya banyak celah ya. Nah, supaya banyak celah untuk mendapatkan cuan gitu ya. Jadi kalau seandainya di ini saja ya, di sini gitu ya, di izin ini itu akan ada pemrakarsa yang dibayar 1 sampai dengan 3 miliar ya. Nah, nanti ketika sidang nah ya, nah, sidang di Wakanda itu akan bayar ya, tergantung daerah gitu ya. Jadi ada yang sekitar 50 sampai 150 juta ya untuk sidang ya. Nanti izinnya keluar ya. Nah, surat SIL ya, surat izin lingkungannya keluar. Nah, itu bayar juga gitu ya, tapi tergantung ininya gitu, tergantung negara mana gitu ya. Nah, saya bersyukur sekali hal-hal seperti ini tuh tidak ditemukan di Indonesia ya, tidak ditemukan ya. Bagus-bagus semua ya. Nah, ada beberapa tinjauan kritis dari Prof Ari ini ya. Nah, siapa, Suryo Adiwibowo ya. Nah, Prof Suryo Adiwibowo mengatakan ya, nah ini nih, daftar wajib AMDAL seharusnya semakin
terbatas atau semakin sedikit gitu ya. Kita harus mempelajari pelajaran dari ribuan AMDAL yang sudah disusun dan disetujui. Nah ya, jadi kalau seandainya misalnya ya di daerah Sawah Lunto itu sudah ditambang sejak tahun 1600-an ya, ya atau 1700-an gitu ya. Nah, artinya kan kita punya ribuan tahun ya. Kita punya ratusan tahun, sorry ya, untuk belajar dari sana. Artinya kalau yang lain mau buka tambang gitu ya, ya kita cukup belajar aja dari sana. Oh, cara nganu airnya ini loh, caranya A B C D ya, dibikin form saja. Nah, nanti si perusahaan yang baru mau buka tambang itu harus mengisi form tadi gitu. Jadi tidak perlu membuat dokumen AMDAL dari awal gitu ya, karena menghabiskan waktu, menghabiskan anggaran ya. Nah, kalau mau efisiensi kita harus benar-benar saklek ya untuk efisiensi seperti itu. Nah, ini negara-negara maju seperti itu ya. Di negara-negara maju, AMDAL masih ada, tapi hanya diberlakukan untuk rencana proyek pembangunan yang dampak pentingnya unclear, ya. Jadi kalau ada proyek yang dampak pentingnya itu belum jelas, ya, ambigu, ya, nah, unclear, ambigu, ya. Jadi dampak pentingnya tuh belum jelas gitu. Ini eh, misalnya PLTN ya, nah pembangkit listrik tenaga nuklir ya, nah dengan resiko yang luar biasa ya tentu wajib AMDAL. Tapi kalau seandainya misalnya pembukaan tambang batu bara gitu ya, apalagi tambang-tambang kecil gitu ya, nah tambang-tambang mirip Pak Aji gitu kan, nah itu kan kita bisa kita kan sudah pernah mengalaminya, kita sudah pernah menjalaninya ribuan tahun. Ya harusnya tidak perlu dokumen baru gitu ya. Jadi cukup pembelajaran ya form saja dari perusahaan-perusahaan yang sudah settle gitu ya. Atau kalau memang pemerintah mau ya itu lebih sederhananya seperti ini. Kalau seandainya si si IGD ini ya, IGD Radea mau buka tambang misalnya ya. Nah, itu pemerintah tinggal tunjuk misalnya KPC yang sudah berpengalaman ya. Nah, KPC kamu sebagai CSR ya, nah Corporate Social Responsibility, kamu harus memberikan pembinaan terhadap perusahaan baru yang akan dibuat sama IGD tadi. Jadi KPC membina si perusahaan IGD. Oh ini loh ngolah airnya gini, ngolah ininya gini, ngolah ininya gini gitu. Jadi tidak perlu dokumen AMDAL. Nah, harapannya tuh nanti seperti itu. Tapi kalau seperti itu akan banyak sekali peluang peluang ini yang hilang gitu ya, peluang peluang uh, keuangan yang hilang gitu ya. Nah, dengan daftar wajib AMDAL semakin banyak dan kembali terjadi sentralisasi penilaian AMDAL di tingkat pusat, maka kemampuan nah ya. Jadi gini, kalau dulu ya. Nah, kalau kita mau menyusun AMDAL itu cukup AMDAL B. AMDAL C itu ya untuk tim anggota penyusun. Ya. Nah, AMDAL B itu ketua penyusun, AMDAL A itu untuk tim penilai gitu ya. Nah, tapi kalau sekarang aturannya dirubah. Jadi kalau seandainya mau nyusun itu harus disertifikasi lagi ya. Namanya KTPA ya, ketua tim penyusun AMDAL. Jadi kalau mau nyusun AMDAL harus ada 2 orang yang tersertifikasi KTPA dan 1 orang yang tersertifikasi ATPA, anggota tim penyusun AMDAL. Jadi ibarat kalau kalian udah sarjana nih gitu ya, udah sarjana teknik pertambangan, ngambilnya peledakan atau ngambilnya K3 skripsinya gitu ya. Nah, nanti ketika mau kerja itu harus ngambil misalnya yang peledakan tadi KJL, kursus juru ledak. Nah, atau ketika yang K3 tadi ngambil AK3 umum. Nanti setelah itu dia concern lagi nih, AK3 migas kah, AK3 listrik kah, AK3 apa gitu ya. Jadi disertifikasi terus ya. Nah, tujuannya sangat baik ya supaya tingkat kualitas dari sumber daya manusianya itu meningkat ya. Tapi
tujuan mulia ini saya akan lebih setuju lagi kalau digratiskan oleh pemerintah. Tapi kalau kita harus bayar, misalnya ya, eh, AK3 umum itu sekitar 8 sampai 10 juta gitu ya. Nah, jadi orang baru mau cari kerja tuh suruh bayar lagi 10 juta, baru selesai lagi sekolah ya dengan menghabiskan puluhan juta gitu. Terus mau ke tambang harus POM ya. Nah, ya POP gitu ya. Nah, POP, POM, POU gitu ya, harus ngambil sertifikasi lagi. Kalau mau jadi KTT harus ke POU gitu. Kalau mau di engineer itu POP ya. Nah, setelah POP kita harus POM. Nah, ngambil POP harus 2 tahun punya pengalaman gitu ya, atau disetarakan dengan pendidikan gitu. Jadi makin banyak sekali sertifikasi-sertifikasi yang mensyaratkan syarat-syarat tertentu. Nah, masalahnya sertifikasi ini itu dilempar ke satu lembaga. Lembaga itu namanya BNSP, Badan Nasional Standarisasi, BNSP, Badan Standarisasi Nasional gitu kan. Nah, Badan Standarisasi Nasional Profesi gitu. Nah, BNSP ini itu bisa bekerja sama dengan PT atau CV yang dikelola oleh swasta. Nah, balik lagi kan. Nah, jadi intinya kalian harus bayar lebih banyak gitu ya, harus bayar lebih banyak ya, harus mengeluarkan uang lebih banyak kalau bisa uang kalian tuh habis dan belum dapat kerja. Nah, seperti itu. Dengan dalih supaya kualifikasinya sesuai gitu ya. Nah, ya bahkan lembaga-lembaga sertifikasi itu ya serampangan juga sih di dalam menilai gitu ya, di dalam memberikan diklat gitu. Karena saya juga dulu pernah buat CV gitu, buat PT yang bekerja sama dengan BNSP gitu ya. Jadi kita tuh misalnya pelatihannya 10 juta gitu kan ya. Kita bayar untuk BNSP misalnya 1 juta gitu per satu sertifikatnya, ya 9 juta kita sewa pemateri dan hotel, ya sisanya keuntungan gitu ya, keuntungan bisa sampai 6-7 juta per orang gitu. Nah, intinya saya sangat sepakat sekali kalau seandainya sertifikasi dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tapi digratiskan gitu ya, ditanggung oleh negara gitu. Jangan orang yang baru mau cari kerja udah disuruh bayar ini bayar itu gitu ya, seperti itu. Nah, ya keputusan kelayakan lingkungan hidup menjadi persyaratan penerbitan perizinan berusaha. Nah, jadi kalau mau bikin satu usaha, nah itu harus buat AMDAL dulu. Jangan usahanya jalan, dokumen lingkungannya baru mau dibuat gitu ya. Nah, kenapa? Karena punya gubernur ya. Nah, karena punya menteri, karena punya presiden gitu. Jadi, udah jalan aja lah dulu ya. Nah, dinasnya juga nggak berani menolak gitu. Nah, itu sering terjadi gitu ya. Nah, ini ya hal fundamental ya. Faktor penentu dampak penting ya. Nah, ini adalah jumlah manusia yang terkena dampak ya, baik itu dampak positif atau dampak negatif gitu ya. Jadi perakiraan jumlah manusia terkena dampak positifnya apa? Misalnya penyerapan tenaga kerja. Nah, yang dampak negatifnya apa? Ya dari kerusakan lingkungan tadi, masyarakat di sana itu berpotensi sakit apa? Ya. Kalau seandainya dari air dia berpotensi misalnya kena kanker gitu ya. Setelah itu kehilangan mata pencarian gitu. Dan di dokumen AMDAL itu nanti akan dibahas kalau dia punya potensi untuk terkena kanker, apa yang harus dilakukan supaya masyarakat itu nggak kena kanker. Nah, yang kedua misalnya tadi kehilangan mata pencarian, misalnya dia sebagai nelayan ya, takut sungainya itu tercemar gitu ya. Nah, jadi bagaimana caranya gitu? Apakah dia dipindahkan dari profesi awalnya dari nelayan jadi pekerja di tambang tersebut ya, atau kita pastikan tambang itu tidak mencemari sungai sehingga ikan-ikan di sana tetap ada, atau kita buatkan kolam khusus gitu ya. Nah, nanti mereka silakan jaring di sana gitu ya. Nah, itu
adalah solusi-solusi yang ditawarkan gitu. Nah, solusinya Pak harus A, B, C, D, E, F, G atau baku tidak? Tidak gitu. Jadi yang penting di dalam pembuatan sebuah dokumen ya. Nah, itu orang atau masyarakat dan dinas itu setuju terhadap solusi yang kita tawarkan gitu. Jadi kalau mereka nggak mau kerja di tambangnya dan mereka lebih, kami bikinin kolam aja deh biar kami ternak ikan gitu ya. Nah, itu bisa jadi solusinya seperti itu. Ya. Nah, eh, sampai sini ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan? Monggo. Aman, Pak. Aman ya. Oke. Nah, pedoman penetapan dampak penting ya itu ada di aturan ya. Nah, ada di ini ya. Nah, aturannya dari tahun 1994 dan sampai sekarang itu belum ada penggantinya. Nah, sebenarnya ya ini ada namanya peraturan Bapedal gitu ya. Nanti kita akan bicara itu ya. Jadi sebenarnya banyak sekali aturannya dan aturan ini bisa berubah sepersekian tahun gitu ya. Jadi kalau seandainya kita bicara soal AMDAL gitu ya, wajib AMDAL itu A B C D gitu. Kita belajar di tahun 2023 atau 2022. Ternyata di tahun 2023, 24 itu Cipta Kerja disahkan gitu ya. Jadi dokumen AMDAL itu isinya form tapi harus membuat lampiran. Nah, itu ya berubah-ubah. Nanti Undang-Undang Cipta Kerja ini kemarin habis direvisi di MK ya, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah KK apa Mahkamah Konstitusi gitu ya. Mahkamah KK sih, Mahkamah Konstitusi gitu ya. Nah ini habis diatur, diubah lagi aturannya. Saya belum mengikuti gitu ya. Ada di mana gitu ya. Nah, sorry kita bahas ini dulu gitu ya. Sebagai akibatnya ya, nah setiap orang bisa membawa tafsir yang berbeda-beda ya. Ya. Nah, misalnya saya mau buka tambang nih ya. Saya mau buka tambang. Dampak penting dari kegiatan tambang itu ya, apa, kapan, dan apa saja kriterianya. Nah, itu tidak diatur secara baku gitu ya. Jadi si pemrakarsa, misalnya si bedul ini mau pemrakarsa yang akan membuat dokumen AMDAL di tambang A. Nah, dampak pentingnya ya itu dia memprediksi sendiri gitu ya. Artinya apa? Semakin berpengalaman si pemrakarsa ya, maka akan semakin jeli dia melihat dampak pentingnya. Tapi kalau seandainya dia tidak berpengalaman gitu ya, dan juga ketika sidang, ya dulu saya pernah sidang gitu ya, pernah sidang eh, tim, sorry bukan saya maksudnya si si teman saya si Black Panther itu pernah sidang di apa namanya itu di Wakanda gitu ya. Jadi tim penilai AMDAL, tim penilai ya, nah, KPA Komisi Penilai AMDALnya itu sudah dibayar. Jadi sebelum kita sidang itu dinas di apa namanya itu di tempat Black Panther itu sudah bilang ini nanti akan ada 5 ke komisi penilai AMDAL gitu ya. Nah, masing-masing orang 10 juta gitu. Nah, terus nanti kepala dinas sekian ya untuk sidang, terus juga untuk kabit dan lain-lain sekian, dan untuk makan. Nah, jadi kalau sidang AMDAL tuh kita tuh dikasih makan siang di situ. Jadi tamu undangan tuh dikasih makan siang, pulang tuh dikasih amplop. Nah, ya. Apa nggak masyarakatnya itu GG aja gitu ya. Jadi jadilah kita datang dikasih uang 250.000 atau 300.000, 250.000 dulu. Ya, kasih makan siang ya, ke KPA-nya dibayar 10 juta satu orang, kepala dinasnya dibayar sekian gitu ya. Nah, apakah mungkin dokumen itu tidak diloloskan gitu ya? Nah, itu kan tidak mungkin. Nah, itulah yang terjadi di apa namanya di Wakanda gitu. Ya, tapi kalau kita nggak mau bayar sampai kiamat kurang 2 hari itu izin nggak akan pernah keluar gitu. Jadi kita nggak akan pernah berusaha. Jadi izin usaha kita tuh nggak akan pernah keluar gitu. Jadi ya serba salah ya, kita kalau mau jadi pengusaha ya
mau tidak mau gitu ya, mau tidak mau harus mengeluarkan kocek gitu. Karena kalau enggak, ya kita nggak bisa berbisnis. Nah, seperti itu. Nah, itulah saking mengguritanya gitu ya di sana itu. Nah, teng tong apa itu? Oh, bukan. Saya kira ada yang raise hand ya. Nah, Pasal 26 Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Lingkungan. Wah, ini ada banyak sekali dan saat ini Undang-Undang Cipta Kerja ini sedang digugat gitu ya. Nah, saya belum tahu nih, kabarnya ada 5 poin yang berubah terkait dengan sumber daya manusianya, tapi saya belum tahu kalau lingkungan hidupnya seperti apa gitu ya. Nanti bisa saja berubah ya. Nanti teman-teman seharusnya belajar ini di K3 dan Ketenagakerjaan ya, Undang-Undang Cipta Kerja itu ya, Omnibus Law itu yang disahkan jam 2 pagi ya, saat kita semua sedang tidur. Penyusunan dokumen AMDAL dilakukan dengan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha atau kegiatan. Nah, ini digarisbawahi ya. Jadi kalau dokumen AMDAL itu mau disusun, itu masyarakat itu diajak FGD, forum group discussion gitu ya. Jadi nanti Pak RT diundang, tokoh masyarakat diundang gitu ya, tokoh agama diundang ya, tokoh pemuda diundang, kepala desa diundang gitu ya, semua yang diundang itu. Nah, itu biasanya itu hampir pasti 99,99% disiapkan atau difasilitasi lah ya. Nah, dikasih ibaratnya uang bensin. Nah, gitu ya. Nah, jadi kalau sudah seperti itu ya ya gimana mau nolak gitu ya. Nah, jadi kalau ada satu orang aja yang nolak misalnya gitu ya, tapi 99% masyarakatnya setuju karena sudah dikasih uang, ya sudah mau gimana lagi gitu. Karena menurut hasil riset Profesor Yohanes Surya, ini saya belum tahu update-nya ya, tapi 75% masyarakat Indonesia itu tidak tamat SMP. Nah, ya, tidak tamat SMP. Jadi teman-teman sudah sampai di tahap ini, sudah sampai mencicipi bangku perkuliahan adalah sebuah anugerah yang luar biasa, ya. Nah, kabarnya itu tidak sampai 2% atau 0, berapa persen itu yang sampai S3 gitu ya. Nah, jadi kalau melihat kondisi seperti itu dan tambang ini kan tidak pernah kejadian tambang di tengah kota gitu ya, karena secara RT RW kegiatan penambangan itu rencana tata ruang wilayahnya itu tidak mungkin dilakukan di tengah-tengah kota. Nah, hal ini ya menyebabkan ya yang akan terkena dampak itu masyarakat yang mohon maaf sekali ya, mohon maaf yang pendidikannya tidak begitu baik gitu ya. Nah, yang pendidikannya tidak begitu baik. Artinya, ya, ketika dia diiming-imingi, nanti ketika industrinya berdiri, kalian akan bekerja di sini ya. Entah itu jadi satpam, entah itu jadi OB, entah itu ini. Karena kalau tenaga ahli kan harus mensyaratkan syarat-syarat tertentu ya, atau sarjana atau apa gitu ya. Ditambah lagi ketika mereka datang, mereka dikasih amplop dan makan gitu ya. Jadi sejauh pengalaman yang pernah saya lihat jarang sekali ditolak gitu ya, kecuali ya eh, memang sangat-sangat viral ya, memang sangat-sangat viral dan ada yang membackingi gitu ya, misalnya ada NGO, non government organization ya, bahasa Indonesia itu LSM, lembaga swadaya masyarakat yang cinta lingkungan misalnya ya, itu bicara soal lalu bicara ke masyarakat dan bilang, oh ini nanti kalian akan berdampak terhadap lingkungannya gini kita tolak sajalah gini. Nah, itu biasanya mungkin akan agak sedikit alot, tapi kalau seandainya tidak ada itu seperti itu, sepengalaman saya belum pernah terjadi penolakan lah seperti itu. Nah, kritiknya ya, nah pihak yang berkepentingan dengan dampak tidak dilibatkan. Terkadang seperti itu ya, terkadang seperti itu. Nah, ini apa studi kasus ya, studi kasus dari Profesor Suryo Adiwibowo ini gitu ya. Dia apa namanya
mengkaji 20 dokumen AMDAL ya pada tahun 1995 ya. Nah, jadi dokumen ya yang hanya mengkaji dampak besar ya, itu ada 9 dokumen. Dan mengkaji dampak besar dan penting dampak itu ada 11. Ya. Nah, lalu yang mengkriteriakan dampak pentingnya itu ada 11. Jadi ya sedikit sekali gitu ya. Jadi kualitas mutu AMDAL ya itu relatif tidak berubah ya dari tahun ke tahun. Jadi bukannya makin bagus gitu ya, tapi ya segitu-segitu saja. Bahkan pernah ya waktu saya sedang diklat itu ada AMDAL yang benar-benar copy paste ya. Nah, jadi dia itu mau bikin kegiatan apa namanya kalau tidak salah ini apa namanya VCO, pabrik VCO gitu kan. Nah, jadi itu kan biasanya akan cari daerah yang dekat dengan sumber air gitu ya, sumber air yang melimpah itu ya, bisa dekat-dekat sungai gitu. Nah, kegiatan ini itu tuh ada di Pulau Jawa, ya. Nah, tapi di sana ditulis sungai apa ya? Sungai Kapuas atau Mahakam. Pokoknya sungai yang di Kalimantan gitu, yang ada di dokumen itu gitu ya. Jadi ternyata sejauh ini karena dokumen AMDAL itu bisa sampai 700 halaman sampai 1000 halaman ya. Itu tidak benar-benar dikaji, tapi ngambil dokumen-dokumen lama ya. Nah, itu diedit-edit sedikit aja gitu ya, lokasinya aja yang dirubah, namanya aja dirubah gitu. Itu untuk pemrakarsa yang nakal gitu. Ya, seperti itu. Saya pernah di Wakanda itu pernah kejadian, bahkan eh, orang dinasnya yang ngasih dokumen itu gitu. Ya, orang dinasnya yang ngasih dokumen itu. Nih, dokumennya nanti ganti aja nama, lokasi, nama perusahaan gitu ya. Nah, sisanya kan sudah cincai gitu ya. Nah, sisanya sudah cincai gitu. Nah, ini nggak usah dibahas ya. Nah, proses penyusunan AMDAL gitu ya. Pertama itu ada rencana kegiatan atau usaha, ya. Nah, dan rona lingkungan hidup awal. Ini penting nih ya. Nah, ini potensi dampak penting ya. Ini ada di KA. Ya, jadi dokumen AMDAL itu terdiri dari 3. KA, ANDAL, dan RKL-RPL. Ya. Jadi potensi dampak penting itu ada di KA. Jadi nanti, kira-kira dampak pentingnya adalah A, B, C, D. KA ini sempro. Ya. Nah, kalau di kita, ibaratnya KA ini sempro, seminar proposal. Ya, jadi nanti mau penelitian apa gitu. Proses pengumpulan data, penghitungan, ya, perakiraan, evaluasi dampak, ini ada di ANDAL. ANDAL ini adalah, kalau di kita tuh ibarat seminar hasil dan sidang akhir. Nah, bedanya, ya, setelah ANDAL ini disetujui, nanti ada yang namanya RKL-RPL. RKL-RPL ini adalah sebuah dokumen yang dibuat per 6 bulan. Jadi, kalau di ANDAL tadi, ya, di ANDAL ini, ya, di dokumen ANDAL, misalnya, airnya ada kandungan BOD 20 mg per liter, COD 20, pH 6. Nah, 6 bulan kemudian, itu diukur lagi, lalu dibuatlah laporannya itu di RKL-RPL. Nah, kalau yang 20, 20, dan 6 tadi berubah jadi 10 dan 5 dan 7 misalnya, artinya bagus, lingkungannya makin bagus ya. Artinya pencemarnya itu turun. Ya. Nah, nanti 6 bulan setelah itu bikin lagi. Jadi per 6 bulan apa yang kita tulis di ANDAL itu harus dievaluasi. Nah, apakah dia naik, apakah dia turun ya. Nah, nanti mengapa dia naik, mengapa dia turun seperti itu ya. Setelah itu apalagi strateginya apa kalau seandainya dia naik gitu ya. Nah, ini adalah kurang lebih lah ya. Nah, jadi proses penyusunan AMDAL. Jadi ingat, AMDAL itu adalah sebuah dokumen yang terdiri dari KA, ANDAL, dan RKL-RPL. Ada 3 dokumen seperti itu. Ya, nah, sampai sini ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan? Ya, Muhammad, silakan.
Izin bertanya Pak, tadi kan menyinggung soal copy paste yang laporan AMDAL itu ya Pak. Nah saya ingin Ya. bertanya Pak, kira-kira pada laporan AMDAL ini berapa persen ya Pak plagiarisme yang diizinkan? Seperti itu. Terima Oh kasih Pak. gitu. Oke, saya tentu apa ya, kalau saya bilang 20%, ya kita sepakati bersama saja lah ya. Nah, kira-kira dari Muhammad Fahrio Ramadan dan teman-teman sepakatnya berapa persen tingkat similarity-nya? Silakan. Atau diskusi saja dulu nanti, ketua kelas boleh WA saya, seperti itu. Di akhir ya. Nah, gitu. Gimana? Nah, gitu ya. Boleh Pak, boleh. Oke. Ada pertanyaan lain? Sabrina Saknes Tarigan. Ya Pak, izin bertanya Pak mengenai copy paste ini tadi Pak. Tadi kan Pak bilang ada beberapa perusahaan yang mungkin melakukan kejahatan ya kan Pak. Misalnya dia membuat dokumen AMDAL yang copy paste. Nah, jadi bagaimana sih Pak cara yang tepat untuk memastikan bahwa AMDAL itu tuh digunakan, bahwa AMDAL yang dibuat itu emang benar-benar mencerminkan kondisi lingkungan itu, sehingga AMDAL itu benar-benar valid atau tidak hanya formalitas saja Pak. Terima kasih Pak. Oke. Gimana cara memastikannya supaya hanya tidak sekedar formalitas ya? Sangat sulit sekali untuk bisa memastikannya kalau sumber daya manusianya masih culas dan curang. Nah, jadi memang ya seharusnya nanti gitu ya, kita memastikan bahwasanya orang-orang yang menilai, orang-orang yang membuat, dan orang-orang yang mengukur itu adalah orang-orang yang jujur gitu ya, orang-orang yang jujur dan orang-orang yang benar. Nah, itulah yang menjadi PR yang sampai dengan saat ini itu tidak ada solusinya gitu. Sejauh saya, ini lebih parah lagi, saya pernah sudah deal gitu ya, sudah deal untuk membuat sebuah dokumen UKL-UPL dan dokumen AMDAL. 2 kali kejadian ya. Yang pertama itu UKL-UPL Batu Gamping kalau saya tidak salah ya, waktu itu sudah deal oke. Jadi tim kami sebagai pemrakarsa ya, lalu kita ke dinas lingkungan hidup ya, ketemu sama ownernya juga yang punya perusahaan lah, bla 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 bla, diskusi. Setelah itu dinasnya itu menghubungi si owner. Dinas menghubungi si owner terus bilang seperti ini. Pak, nanti dokumen lingkungannya itu kami saja yang buat. Ya. Nanti pakai bendera kami, maksudnya pakai perusahaan kami. Ya tentu bukan atas nama beliau, tapi perusahaan misalnya sama adiknya lah, sepupunya lah, ponakannya lah, atau temannya lah gitu ya, hanya pinjam bendera saja nanti. Nah, karena kalau dibuat sama tim, ya sebut saja lah tim ITERA ya, tim ITERA nanti susah karena harus bolak-balik, harus bimbingan, harus ini ya. Sementara isinya tuh dokter-dokter semua, ahli-ahli semua gitu kan ya, dari tim ITERA ya. Nah, ya mereka ya, mohon maaf ya, bukan berarti mereka ini, tapi mereka paham administrasi, tapi dosen ya, peneliti itu paham substansi dan konsep sampai dengan detail-detail proses terjadinya. Kalau mereka kan administrasi ya, ini surat ini untuk ini, surat ini untuk ini gitu. Itu kebanyakan seperti itu. Nah, singkat cerita, si owner menghubungi kami terus bilang gini, Pak, mohon maaf sepertinya tidak bisa dilanjutkan untuk pembuatan dokumennya. Kenapa? Kenapa Bu gitu ya? Dari pihak dinas lingkungan hidupnya menyampaikan bahwa mereka sendiri yang akan buat dokumen. Itu kalian bisa melogikakan nggak sih? Dia yang akan menilai, dia yang membuat gitu ya, dia yang mengeluarkan izin gitu. Jadi kalau isinya orang-orang tamak,
nggak akan pernah beres ya, nggak akan pernah beres gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ternyata kejadian lagi ya, waktu itu eh, AMDAL kandang ayam ya. Nah, saya ditawarkan untuk bikin dokumen AMDAL kandang ayam, udah deal, udah ini, udah oke. Ya ternyata kejadian lagi ya. Nah, itu jahat banget, jahat banget. Kalau di provinsi X itu mereka hanya minta 10% dari nilai kontrak. Jadi misalnya saya berkontrak, saya UKL UPL gitu ya, misalnya 300 juta. Mereka itu minta 10%. Kami minta 30 juta gitu ya. Tapi kalau di provinsi Y ini gitu ya, itu kita dipatahkannya betul, mereka yang mau ngambil 100%. Oh, itu luar biasa jahat sekali gitu ya. Nah, dia yang membuat, dia yang menilai, dia yang mengeluarkan izin, dia yang ini gitu ya. Nah, itu ya rasanya uangnya itu sampai mati itu rasanya kalau untuk makan nggak akan habis lah ya. Nah, udah punya rumah, udah punya mobil, udah punya ini, udah ini. Tapi masih rakus gitu. Nah, kalau seandainya yang seperti itu masih terus terjadi, nggak akan pernah bisa berubah Sabrina gitu ya. Jadi saya bingung juga mau bilang gitu ya, karena itu menggurita sekali gitu ya. Kalau seandainya kita idealis sendiri, kita biasanya dimusuhin, syukur-syukur ya, syukur-syukur ya kalau cuma dimusuhin gitu. Tapi kalau seandainya dicari-cari salahnya atau dilaporin polisi, dipenjarain gitu ya, wah, luar biasa kan, banyak contohnya kan ya, punya anak, punya istri gitu, punya keluarga, kasihan sekali. Nah gitu kondisinya Sabrina. Jadi solusinya seperti apa? Jadilah orang-orang yang beriman, dan mudah-mudahan apa namanya, negara kita ini dipenuhi oleh orang-orang beriman yang takut kepada Tuhan, takut kepada Allah, dan sadar bahwa kita semua itu akan mati. Semua itu akan kembali, semua itu akan pulang, dan itu tidak akan dibawa gitu. Nah, jadi kalau di agama saya itu diajarkan hanya 3 gitu ya. Rezeki kita tuh cuma 3, apa yang kita makan, apa yang kita pakai gitu ya. Nah, apa yang kita gunakan gitu ya. Misalnya baju yang kita pakai, makan yang kita makan, kendaraan yang kita gunakan. Setelah itu apa? Ya nggak ada gitu ya. Nah, kalau seandainya di depan saya ini ada es jeruk gitu ya, tapi saya nggak sempat untuk minumnya. Apa artinya itu rezeki saya? Bukan gitu. Saya kemarin beli jaket ya, waktu itu saya beli jaket di Jepang. Nah, itu sampai sekarang belum terpakai. Ya, artinya kurang berkah gitu ya, mungkin. Ya, nah, oh, dan hal pertama yang harus dipakai ketika punya 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 hal baru seperti itu ya, misalnya punya jaket baru atau punya baju baru, itu pakainya buat ibadah gitu pertama gitu. Jadi hisapnya itu ringan gitu, ditanya itu ringan. Nah, kita tuh akan pulang. Masa Sabrina aja mau ke Lampung gitu ya, mau merantau, mau ya dari Lampung gitu. Ketika mau pulang ke kampung, saya libur semester gitu ya, atau yang pulang permanen lah ya, udah sarjana gitu ya. Tadi kan misalnya pulang ke Sumatera Utara, yo pasti akan menyiapkan bekal terbaik gitu kan. Saya jelek-jelek nggak mau dibawa lah, misalnya ada baju yang kemarin tersangkut di pintu ya, sehingga sobek gitu ya, itu gak usah dibawa lah, ditinggal aja lah gitu ya. Nah, nggak ada yang mau kita bawa yang jelek-jelek gitu ya. Jadi solusinya adalah ya jadi orang yang baik lah. Itu aja Sabrina dan teman-temannya, itu kita punya masalah yang luar biasa di sana. Saya juga nggak baik ya, saya juga nggak suci banget gitu ya. Nah, tapi ya kita sama-sama belajar lah, kita sama-sama belajar, kita sama-sama apa kembali lagi, kalau seandainya salah jalan tuh segera kembali ke jalan yang betul gitu ya, karena kita itu manusia itu diambil dari kata nasia yang artinya lupa gitu. Jadi kita suka lupa ya, kita di sini itu sementara gitu, suka lupa kita, suka lupa kalau
kita punya utang gitu ya. Nah, gitu mungkin Sabrina. Jadi belum ada solusi kecuali menjadi orang baik dan semua orang jadi orang baik gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, ada pertanyaan yang lain nggak? Silakan, Purbo Herdiansyah. Baik Pak, terima kasih. Saya izin bertanya Pak, kan untuk RKR LPL itu tiap 6 bulan sekali tuh dibuat pelaporan atas hasilnya gitu kan Pak. Nah itu kira-kira Ya. tuh ada pihak yang bakal nganalisis ulang gitu Pak, untuk membuktiin kalau RKR LPL itu benar apa enggak gitu Pak. Oh, tidak ada. Tidak akan ada orang yang menganalisis ulang ya. Jadi dokumen itulah yang akan dilaporkan dan dipresentasikan. Nah, masalahnya tuh gini ya. Lab swasta itu nilainya tuh dipesan, nggak perlu diukur. Jadi itulah kenapa banyak lab-lab swasta berjamuran gitu ya. Nah, itu mereka tuh ternyata seperti itu bisnisnya. Jadi kalau seandainya saya punya Pertamoni ya. Nah, saya punya Pertamoni. Saya mau ya hasil laporan 6 bulanan saya itu bagus semua. Si Purbo itu buka CV penyusunan dokumen AMDAL sekaligus bisa ukur konsentrasi lingkungannya gitu. Dia buka lab juga sekalian yang sudah berstandar ya, ISO, SNI gitu ya. Nah, artinya Purbo bisa menulis dokumen RKL-RPL sekaligus mengukur. Nah, kalau Purbo ini adalah swasta gitu ya. Swasta itu bukan punya pemerintah ya, tapi punya Purbo pribadi. Saya bilang, Purbo, saya minta tolong ya hasilnya yang bagus-bagus saja yang dilaporin gitu ya. Nah, ini untuk Purbo gitu ya. Atau Purbo tidak akan sama sekali dapat proyek itu bahkan sampai ke depan-depannya. Nah, biasanya kalau sebuah perusahaan itu sudah suka, senang dia seperti itu, aman gitu ya, dia akan komunikasi antar perusahaan ini kan ada ya. Jadi perusahaan B akan ngubungi Purbo lagi, perusahaan C akan ngubungi Purbo lagi, perusahaan D akan ngubungi Purbo lagi gitu. Nah, kondisi itu yang terjadi. Saya pernah mengalami itu juga. Jadi ada salah satu dulu di provinsi A ini hanya ada satu konsultan lingkungan yang punya lab untuk mengukur air, udara dan tanah gitu ya. Nah, sebutlah X gitu ya. Nah, menariknya adalah di sini si X ini bosnya itu punya tangan kanan. Punya tangan kanan ya. Nah, sebut saja si A. Nah, tangan kanannya ini sudah 10 tahun kerja sama dia. Akhirnya kan si bos ini kalau melobi perusahaan-perusahaan ya, itu si A ini selalu ikut dan terkadang si A ini yang didelegasikan untuk melobi. Singkat cerita, setelah 10 tahun mengabdi di perusahaan itu, dia buat perusahaan sendiri. Dia buat perusahaan sendiri yang bisa bikin dokumen lingkungan dan buat lab sendiri juga. Akhirnya di satu provinsi itu ada dua bisnis yang sama, dua perusahaan yang bisa bikin dokumen lingkungan itu. Tapi yang perusahaan yang kedua ini orangnya itu sangat tidak jujur. Jadi ada satu outlet itu tempat keluar air pembuangan limbah gitu ya. Jadi kalau seandainya teman-teman itu diibaratkan lagi mompa air, inlet itu adalah tempat air itu pertama kali masuk ke dalam pipa yang akan dipompa. Outlet itu airnya keluar. Jadi ibarat keran lah ya. Nah, outletnya itu, air di outletnya itu hitam banget. Hitam banget. Ya, bau lagi. Itu BOD, COD-nya tuh tinggi sekali gitu ya. E. coli-nya tinggi. Begitu hasil labnya keluar, wah rendah sekali seolah-olah itu airnya jernih bening gitu ya. Ya kenapa? Karena pesanan perusahaan gitu. Nah, jadi balik lagi dunia pasca kampus itu rata-rata seperti itu. Jadi nanti jangan kaget ya. Nah, jadi nggak ada kondisi ideal. Oh, idealnya, oh Pak kami belajar di ini harus seperti ini gitu ya. Nah, tidak gitu ya. Nggak ada kondisi ideal seperti itu. Ya, apalagi kalau ada yang
oh, merasa super power ya, super power seperti itu. Nah, untuk informasi ini ya, eh, waktu itu beberapa waktu yang lalu ada orang tua mahasiswa 2 tahun yang lalu kalau nggak salah itu datang ke kampus gitu ya dan marah-marah karena anaknya itu panas demam. Kenapa? Karena dapat nilai E dari salah satu dosen. Wah, orang tuanya datang ke prodi ngamuk-ngamuk gitu ya. Eh, itu kejadian pertama. Kejadian kedua, saya pernah tiba-tiba dapat 20 lebih panggilan tak terjawab. Setelah itu, ada banyak sekali pesan masuk gitu ya dari satu orang. Karena pada saat itu saya lagi keluar, handphone kebetulan tinggal gitu ya. Terus begitu saya buka, orang tua mahasiswa yang protes dan menyampaikan sesuatu yang tidak enak lah. Karena anaknya saya beri nilai C. Ya, nah, power seperti itu tolong untuk tidak digunakan ya. Nah, ini saya informasi saja. Jadi kalau seandainya ada yang seperti itu gitu ya, misalnya si Purbo gitu ya, tiba-tiba orang tuanya menghubungi saya gitu ya, wah ini Pak Yuda, ini anak saya dari dapat C, saya dimaki ya. Nah, insya Allah C-nya berubah jadi E ya. Nah, dan tidak akan pernah mau untuk mengajar berbagi. Jadi kalau sana ada mata kuliah wajib yang dosennya saya, nah itu selama itulah Purbo akan dapat C. Tidak akan pernah lulus seumur hidup kecuali dosen mata kuliah itu berubah, bukan saya lagi. Tapi kalau mata kuliah pilihan kan bisa untuk tidak diambil ya. Nah, seperti itu. Nah, ini sambil-sambil sharing aja gitu ya. Tapi sebetulnya saya juga jarang untuk menggagalkan mahasiswa kecuali memang kosong semua itu ya. Tugas-tugasnya seperti itu. Nah, tadi kalau nggak salah ada satu yang raise hand lagi ya, silahkan. Oke, sebelumnya Purbo, sudah puas atau ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup Pak, terima kasih Pak. Oke, sip. Ya, Rizky Setiawan, silahkan Rizky. Baik Pak, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Izin bertanya Pak mengenai penyusunan AMDAL ini kan pasti dia melibatkan masyarakat Pak ya. Nah, hasil dari pelibatan masyarakat ini seperti apa Pak? Menurut Bapak, jadi kami biar tahu gitu Pak hasil dari pelibatan masyarakat itu sendiri Pak. Oke, gini ya Rizky Setiawan. Ini kondisi realnya dulu saya cerita, kondisi asli. Jadi saya sambil coret-coret enaknya ntar ya. Nah, sudah kelihatan ya? Oke. Jadi si Rizky dapat proyek untuk buat urus izin AMDAL di sini ya. Nah, nih ya. Lalu di sini ternyata ada masyarakat nih, ya. Ada masyarakat ya, meskipun tidak di daerah proyek, tapi dia ini berpotensi terkena dampak. Sehingga Rizky itu wajib mengundang mereka dalam penyusunan dokumen. Ya, set. Diundanglah FGD, Forum Group Discussion. Ngumpullah mereka. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwasanya di daerah Bapak Ibu akan dibuat perusahaan tambang, akan dibangun tambang batu bara. Bapak dan Ibu berpotensi untuk terkena dampak dari kegiatan tersebut. Dampaknya adalah A, B, C, D, E, F, G. Tapi kami sudah mengantisipasi dengan cara E, A, B, C, D, E, F, G. Nah, kita presentasikanlah, oh tambang ini plusnya apa, minusnya apa gitu ya. Bapak Ibu pertanyaan atau permintaan, nah ya, oh saya bertanya A, B, C, D, oh saya meminta A, B, C, D, oh misalnya 40% harus putra daerah yang bekerja, terus ini harus ada PAD sekitar 2% atau harus CSR pendidikan. Jadi
per tahun harus ada 10 orang daerah tersebut yang disekolahkan sarjana gitu. Nah, inilah yang muncul di FGD bersama masyarakat tadi gitu. Ini kondisi real ya. Nah, kalau seandainya di tugas kalian tidak perlu untuk melakukan FGD beneran karena tambangnya juga pura-pura. Artinya, kumpullah kalian sekitar 20 orang, foto saja, ambil dokumentasinya, ya. Nanti teman-teman ambil nih, angkatan 20 tuh sudah nyusun tuh. Dulu ketua tingkatnya kalau nggak salah namanya Tri, ya. Nah, hubungin Kak Tri, minta aja dokumen AMDAL mereka, contohnya, ya. Nanti foto saja gitu ya. Nanti bikin aja notulensi. Adalah notulensinya. Pura-pura aja notulensinya memuat A, B, C, D, F, G, ini gitu. Seperti itu tadi si Rizky. Baik Bapak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Oke, ada lagi? Jika tidak, saya lanjut ya. Nah, mudah-mudahan bisa cepat selesainya ya. Nggak usah lama-lama. Sudah terlihat ya? Oke, sudah. Nah, langkah-langkah yang dapat menjamin mutu dokumen AMDAL. Nah, ini ya. Pertanyaan kunci. Komponen lingkungan apa yang akan berubah secara mendasar? Jadi dari kegiatan tambang itu apa saja sih? Bentang lahan. Ya, bentang lahannya pasti berubah gitu ya. Setelah itu apa lagi? Ya, kehilangan fauna. Apakah ada flora fauna endemik? Flora ya, kehilangan flora gitu ya. Apakah ada flora fauna endemik di sana gitu. Lalu misalnya dari 100 hektar itu seberapa jauh wilayah akan terkena dampak. Jadi kalau seandainya kotak biru yang ini adalah wilayah proyek, apakah dampak tersebut sampai sini atau sampai sini atau sampai sini gitu ya. Nah, seberapa jauh? Apakah 3 km atau 100 km dari lokasi proyek gitu. Lalu metode apa yang akan digunakan ya? Bagaimana mengumpulkan dan menganalisis data ya. Jadi ini yang menarik ya. Jadi bagaimana mengumpulkan dan menganalisis data? Mengumpulkan data ini ya. Misalnya pengambil sampel air gitu ya. Ini ada yang menarik ya. Pemerintah itu mensyaratkan pengambil sampel contoh air itu adalah orang yang sudah harus tersertifikasi pengambil sampel air gitu. Jadi kalau mau ngambil sampel airnya itu tidak bisa si pemrakarsa. Ya. Jadi si Muhammad Fahrio Ramadan ini misalnya dia ngertilah cara ngambil sampel air itu seperti apa. Kan ada SNI-nya, bisa kita lihat gitu ya. Tapi dia tidak punya sertifikat pengambil contoh. Itu tidak diakui. Ya, itu tidak diakui. Nah, lalu bagaimana cara orang-orang mengakalinya? Saya buka-bukaan aja lah ya. Buka-bukaan aja bagaimana kondisi real di luar sana. Cara mereka mengakalinya, misalnya Yuda Agustiwibowo punya sertifikat pengambil contoh air, sampel air. Ya. Nah, sertifikatnya itu doang yang dipinjam. Ya, tapi yang ngambil sampel air Muhammad Fahrio Ramadan. Jadi sertifikat saya dipinjam, dilampirkan di dokumen AMDAL itu. Disampaikan bahwa yang ngambil sampel air adalah Yuda Agustiwibowo yang punya sertifikat. Ini sertifikatnya. Maka titik, tidak akan ada pertanyaan, tidak boleh dibantah gitu. Nah, itulah kecurangan-kecurangan di sana. Itulah bisnis-bisnis di sana. Sehingga sertifikat-sertifikat, izin-izin itu bisa diuangkan. Bahkan tanpa kita harus bekerja. Nah, itu kecurangan di luar itu sudah sangat masif sekali. Jadi kalau ada orang baik ya masuk ke dalam sistem yang tidak baik, wallahu alam, rasanya jadi tidak baik juga gitu ya, jadi tidak baik juga. Seperti itu. Lalu selanjutnya adalah bagaimana memperakirakan besar dampak lingkungan. Ini metode apa sih yang mau dipakai ya? Jadi pertanyaan-pertanyaan ini akan dijawab dengan metode-metode. Ya. Misalnya, bagaimana mengumpulkan dan menganalisis data? Oh, pengumpulan data menggunakan metode SNI, bla 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 bla. Itu menganalisis datanya apa? Analisis data menggunakan
metode Manning atau metode distribusi Grumble atau metode apa? Nah, metodenya ini harus metode ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan, yang dipelajari di kampus atau didapat dari sebuah artikel jurnal. Nah, jadi nggak bisa kita buat metode-metode sendiri gitu ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini ada dimuat di dalam sini ya. Nah, ini ya bisa teman-teman baca. Ini menarik sekali. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, saya buka di sini. Ada yang mau ditanyakan dan didiskusikan? Oke, jika tidak ada, kita lanjut. Nah, ini lanjut ya. Nah, ini nanti saya share saja ya ke ketua tingkat ya, teman-teman bisa baca ini. Nah, sebenarnya ya, dokumen AMDAL ini menghemat biaya proyek gitu ya. Karena apa? Karena berdasarkan dari dampak yang dihasilkan gitu. Nah, tapi kenyataannya apakah lingkungan yang sudah rusak itu akan dikelola supaya berubah jadi baik lagi gitu. Kan balik lagi ke manusianya. Ya. Jadi supaya sungai tadi itu tidak tercemar, maka dokumen AMDAL itu diperlukan. Supaya apa? Supaya masyarakat di sana masih tetap bisa menjadi nelayan. Supaya air itu tetap bisa digunakan untuk mandi cuci kakus masyarakat. Dokumen AMDAL itu digunakan apa? Supaya tanah yang ada di sana itu tidak tercemar. Karena ketika tanah itu tidak tercemar, masyarakat masih bisa untuk menanam karet di atasnya nanti pasca kegiatan operasi. Gitu. Nah, ini secara teori itu seperti itu. Gitu ya. Jadi supaya apa ya? Supaya kita tidak mengkonsumsi air yang sudah tercemar. Sehingga ketika sudah sakit, apalagi cancer, itu akan butuh ratusan juta. Gitu. Ya. Apalagi kalau yang terkena banyak. Nah, sebenarnya dampak positif dari AMDAL ini banyak sekali. Ya, banyak sekali. Nah, jadi ya, Prof. Suryo Adiwibowo itu menganalisa 52 dokumen AMDAL. Nah ya, seberapa sih persentase manfaat dokumen AMDAL itu ya berdasarkan 52 dokumen yang beliau analisa. Jadi metode pengolahan limbah itu ya sekitar 15% manfaatnya gitu ya. Nah, jadi yang paling bermanfaat ya itu ada lokasi fasilitas atau lokasi daerah gitu ya. Ya, saya juga kurang tahu kenapa hal ini ya yang disampaikan sebagai sesuatu yang paling bermanfaat gitu dari adanya dokumen AMDAL. Ya, boleh sepakat, boleh tidak ya. Ini kan hasil dari studi Prof. Suryo Adiwibowo dengan menganalisis 52 dokumen AMDAL. Ya. Nah, AMDAL setelah 30 tahun tidak banyak perubahan. Ya, tidak banyak perubahan ya. Kualitas mayoritas dokumen AMDAL tetap rendah. Nah, ini fenomena salin rekat meluas. Salin rekatnya apa? Copy paste ya. Nah, fenomena copy paste itu di mana-mana. Ya. Di mana-mana, betul-betul di mana-mana. Jadi kalau seandainya ada dokumen tuh benar-benar copy paste. Karena tidak mensyaratkan Turnitin. Tidak seperti skripsi ya. Nah, ini ya. Daftar kegiatan ya usaha yang wajib AMDAL itu tidak berkurang, tapi bertambah. Ya. Dan proses penapisan wajib AMDAL belum efektif berfungsi. Kenapa saya juga merasakan ini? Kenapa? Ada perusahaan tambang yang UKL-UPL. Saya ketemu. Karena saya yang waktu itu diminta untuk, karena apa namanya ya, dia itu UKL-UPL ini, saya punya perusahaan. Itu saya bikin izinnya UKL-UPL gitu ya. Nah, kalau seandainya 5 tahun atau 5 atau 10 tahun, saya lupa ada aturannya, itu kegiatan itu tidak dilakukan, maka izin lingkungan yang diberikan itu
hangus sehingga harus nyusun ulang. Nah, saya waktu itu diminta untuk nyusun itu gitu. Ya. Nah, tambang batu bara izinnya UPL itu. Saya bingung bagaimana penapisannya, padahal dampaknya luar biasa. Ya. Nah, pedoman dampak penting lingkungan ini bermasalah karena ya tidak ada standar bakunya ya, karena sifatnya itu kualitatif gitu ya. Nah, seperti halnya kita bicara soal baik atau buruk itu mah jelas gitu ya. Misalnya seberapa ganteng lah atau seberapa cantik itu kan sesuatu yang kualitatif gitu ya. Jadi tidak bisa kita kuantifikasikan ya, sehingga bisa menjadi perdebatan. Si A menurut B cantik, menurut C tidak gitu ya. Nah, tapi kalau seandainya dikuantifikasi, misalnya tiga itu ya tiga, tidak bisa tiga itu 4 gitu. Nah ini ya, saya ketemu nih sebagian besar proyek itu menyusun AMDAL saat konstruksi atau operasi. Saya bahkan ketemu sesuatu yang sudah jadi, UPL-UPL-nya itu baru dibuat gitu. Nah waktu itu ya mohon maaf, saya yang buat gitu ya. Karena punya wali kota bikin di Batam. Yang punya wali kota bikin di Batam, jadi jadi dulu gitu ya, baru izinnya belakangan gitu. Ya, ya seperti inilah ya. Nah, warga masyarakat sulit memperoleh akses. Nah, ini masyarakat emang bisa mengakses dokumen AMDAL kan nggak bisa gitu ya. Meskipun sekarang ini ada AMDAL.net, tapi ya belum dimasifkan gitu ya. Nah, warga masih sulit untuk memperoleh dokumen AMDAL sehingga janji-janji perusahaan itu terhadap lingkungan itu sulit untuk ditagih seperti itu. Terima kasih. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan? Monggo. Perizinan ini adalah sesuatu yang paling banyak sekali celahnya, ya. Banyak sekali celahnya. Dan basah sekali untuk bekerja di sana gitu. Ya, PTSP, lingkungan hidup, PU ya, itu yang basah sekali. Ya, Esther Silalahi. Silakan Esther. Izin bertanya Pak, kan tadi untuk masyarakat itu kan perannya kan nanti diajak untuk berdiskusi ya Pak untuk penyusunan AMDAL. Nah, nanti saat sidang pengesahan berarti masyarakat itu nggak ikut berkontribusi dalam sidang pengesahan ya Pak? Diundang. Saat sidang AMDAL itu masyarakat diundang Esther. Oh, saya kira nggak diundang Pak. Diundang. Itu yang tadi saya cerita. Masyarakat diundang, LSM diundang gitu ya. Yang mereka dapat uang bensin itu sama dapat makan siang. Makasih Pak. Oke, silakan kalau ada pertanyaan lain. Ya, Jason, silakan Jason. Pak, setahu saya kan AMDAL itu kan dari awal proyeknya ya Pak. Nah, misalkan dia di akhir Pak, sudah di akhir proyek, terus ternyata dampaknya itu kan berbeda Pak dari yang sudah dianalisis di awal. Itu AMDAL-nya bisa direvisi atau tidak ya Pak? Bisa direvisi, Jason. Jadi perbaikan itu disebut adendum. Nah, jadi AMDAL itu bisa diadendum. Syaratnya apa? Syaratnya itu adalah yang pertama, Dinas Lingkungan Hidupnya itu turun langsung dalam tanda kutip langsung ya ke lapangan dan menemukan masalah. Ya, jangan turun tapi tidak sampai lapangan gitu ya. Misalnya Dinas X itu mau misalnya Jason ini KTT di tambang PT Tambang Jaya Selalu. Nah, terus si X itu adalah orang dari inspektur tambang dan dan orang lingkungan hidup. Kami mau datang melakukan inspeksi ke perusahaan si Jason. Nah, dengan si X ini datang dan menyampaikan inspeksi, kira-kira Jason akan memperbaiki nggak yang salah-salah,
5B3-nya ditaruh dulu gitu ya. Akan memperbaiki. Kalau memang mau datang secara mendadak. Ya. Kenyataannya banyak yang datang tapi tidak sampai ke tambang. Sampainya ke kantor. Sampainya ke restoran sederhana, restoran pagi sore. Sampainya ke lobi hotel gitu. Itu yang banyak terjadi. Nah, tapi saya percaya nanti kalau seandainya ada 159 orang yang ada di sini itu sudah menduduki posisi-posisi tertentu, hal-hal yang seperti itu tidak lagi terjadi. Saya percaya sekali, saya percaya sama Purbo, sama Sabrina, sama Rizky, sama Raihan, sama Esther, sama Jason. Saya sangat percaya sekali ya bahwasanya kita akan jauh lebih baik karena kita menghasilkan orang-orang yang tidak hanya pintar ya, tapi juga beriman, yang tahu bahwa kita semua akan pulang. Gitu, Jason. Jadi ada namanya adendum. Yang pertama tadi karena karena mereka turun langsung ya. Yang kedua, laporan masyarakat. Jadi kalau seandainya si Imade Erik bilang gini, saya lapor ke Dinas Lingkungan Hidup bahwasanya PT Tambang Jaya Selalunya si Jason itu mencemari sungai saya gitu. Sehingga saya kalau habis mandi gatal-gatal. Nah, itu bisa. Atau kalau PT-nya si Jason menambah kapasitas produksi. Oh, di dokumen AMDAL, Jason bilang kapasitas produksi dia adalah 3.000 ton per tahun. Ternyata tambang batubara lagi naik nih. Akhirnya dia meningkatkan kapasitas produksi menjadi 5.000 ton per tahun. Maka dokumen AMDAL tadi wajib di adendum. Pertanyaannya adalah siapa yang tahu ketika kapasitas produksinya naik? Gitu. Apakah mau mengadendum dengan membayar 800 juta untuk mengadendum sebuah dokumen gitu? Itu jadi PR juga ya. Ya aturannya harus diadendum kalau ada perubahan target produksi. Begitu Jason. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Nah ya, oke. Jika tidak ada pertanyaan lagi gitu ya. Terima kasih banyak ya untuk teman-teman semua. Tentu yang saya sampaikan ini ada salahnya ya. Mungkin banyak hal yang tidak seharusnya saya sampaikan ya. Tapi itulah kenyataannya, itulah kondisinya. Karena saya beberapa tahun pernah menyusun dokumen lingkungan. Saya pernah buat PT sendiri ya, bekerja di CV, penyusunan dokumen lingkungan ya. Nah, setelah itu bekerja di PT dan CV yang bicara soal pelatihan sertifikasi BNSP gitu. Jadi, saya tahu bagaimana permainannya, bagaimana kondisi realnya gitu ya. Nah, ini untuk informasi saja ya. Nah, saya mohon maaf ya kepada teman-teman semua tapi pasti ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan gitu ya. Mudah-mudahan berikan manfaat ya, diberikan informasi yang mencerahkan perkuliahan kita pada malam hari ini, mendapatkan barokah dan informasi, dan perlu digarisbawahi bahwasanya 10-20 tahun lagi kondisi-kondisi yang tadi kita ceritakan, yang tadi saya ceritakan sesuai dengan pengalaman saya, tidak akan terjadi lagi. Karena nanti yang akan jadi kepala dinasnya adalah Jason, yang akan jadi KTT-nya adalah Imade Erik, yang akan jadi kababitnya itu adalah Nigel, Esther, dan lain sebagainya, sehingga dipenuhi oleh orang-orang baik dan orang-orang yang benar gitu. Oke, Nigel terakhir. Nigel? Nigel Pak, terpencet Pak. Terpencet ya. Nah, tidak apa-apa ya. Ya, yang itu biasanya tidak disadari ya, dan berbahaya gitu ya. Nah ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Saya
turut mendoakan mudah-mudahan teman-teman bisa segera sukses, bahagia di dunia dan di akhirat. Sukses itu tidak selalu soal dapat pekerjaan yang sangat tinggi jabatannya gitu. Sukses itu ya bahagia lahir dan batin gitu ya. Ada orang yang penting sukses lah, bahagia lahir dan batin lah, seperti itu ya. Terima kasih teman-teman, sehat selalu. Titip salam saya untuk keluarga ya. Mudah-mudahan ayah dan ibu sehat selalu, kakak adik juga. Bagi yang ayah dan ibunya sudah tiada, saya turut berduka cita dan turut menyampaikan doa ya, mudah-mudahan diberikan nikmat kubur sampai dan dimasukkan ke dalam surganya. Nah, semangat selalu teman-teman. Saya tahu bahwasanya ini adalah masa-masa atau semester yang krusial. Semester lagi capek-capeknya karena kondisi awal itu kan bensinnya penuh gitu ya. Nah ini udah di tengah-tengah nih lagi capek-capeknya. Kalau udah skripsi itu kan udah fokus skripsi doang. Ini kuliah lagi banyak-banyaknya, tugas lagi banyak-banyaknya, lagi capek-capeknya. Oke, tetap semangat ya, tetap semangat, tetap jadi orang baik ya. Meskipun kadang-kadang kita jahat gitu ya. Jadi kalau jahat segera balik lagi lah jadi orang baik, seperti itu. Saya juga, ini juga untuk diri saya pribadi. Sehat selalu untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak.